Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini didasarkan atas firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Orang Israel sadar bahwa meskipun Yosua sudah mati, tetapi ada Tuhan yang memimpin mereka dan yang akan mendampingi dan menuntun mereka di sepanjang kehidupan mereka. Karena itu ketika mereka harus maju menghadapi orang Kanaan, mereka meminta petunjuk dari Tuhan mengenai siapakah dari antara mereka yang harus maju lebih dulu untuk berperang melawan orang Kanaan. Jadi narasi ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa pemimpin sesungguhnya dari umat Israel adalah Tuhan. Dengan demikian, hidup Israel tidak bergantung pada siapapun pemimpinnya, tetapi pada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana Israel sendiri membangun hidupnya dalam relasi dengan Tuhan. Narasi pengantar ini sebenarnya sedikit bertentangan atau memunculkan kebingungan jika dibandingkan dengan narasi yang dimulai di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6. Dalam narasi tersebut digambarkan tentang Yosua yang masih hidup dan dilanjutkan dengan Israel yang hidupnya tidak setia kepada Tuhan. Namun mari kita melihat apa yang mau disampaikan melalui narasi pembuka ini, Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai dengan 7. Penulis menyebut Israel sebagai anak-anak dari Israel atau Yakub. Jadi tidak menunjuk secara langsung kepada Israel sebagai sebuah bangsa, tetapi sebagai keturunan Yakub yang disebut Israel. Mungkin penyebutan anak-anak Israel ini berhubungan dengan setiap suku yang akan mewakili anak-anak dari keturunan Yakub dalam merebut bagian-bagian tanah Kanaan yang akan diberikan sebagai hak mereka. Kata Yis'alu dari Sal yang diterjemahkan TBLAI dengan bertanya tidak hanya sekadar berarti bertanya, tetapi lebih berarti meminta petunjuk atau meminta nasihat. Penulis menunjukkan bahwa Israel bersama-sama mencari Tuhan dan meminta petunjuk dari Tuhan. Israel diposisikan sebagai satu kesatuan atau secara kolektif, bukan persuku. Pertanyaan Israel dijawab Tuhan dengan menyuruh suku Yehuda maju terlebih dulu. Narasi ini memperlihatkan bahwa suku Yehudalah yang pertama kali mendapat tanah atau bagiannya. Pembaca mungkin bertanya, mengapa suku Yehuda yang didahulukan, bukan suku Ruben, yang merupakan suku dari anak tertua Yakub? Narasi ini dapat dipahami sebagai cerita tentang Yehuda yang nanti tampil menonjol dalam keseluruhan cerita tentang kerajaan Israel. Narasi ini bisa juga dipahami sebagai cerita tentang asal-usul keberadaan kerajaan Yehuda di selatan. Narasi ini memperlihatkan posisi penting dari Yehuda dalam sejarah kerajaan Israel secara keseluruhan maupun khususnya kerajaan Israel Selatan. Penonjolan Yehuda dalam narasi ini mengingatkan kita pada ucapan berkat Yakub kepada Yehuda dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai dengan 12. Dalam berkat tersebut, Yehuda memang diberkati untuk menjadi pemimpin dan yang dipuji oleh saudara-saudaranya. Penulis sepertinya memilih membuka narasi dengan menampilkan harapan masa depan Israel di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang menjadi pemimpin Israel dan memilih Yehuda sebagai suku pertama yang akan menguasai tanah Kanaan sesuai dengan bagian yang menjadi miliknya. Kata Ya'aleh dari Allah
yang diterjemahkan TBLAI dengan harus maju, secara harfiah berarti naik atau memanjat. Tetapi kata ini juga sering dipakai dalam hubungan dengan kemiliteran untuk menunjukkan posisi terdepan dari seseorang atau sebuah kelompok ketika maju berperang. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yehuda dipilih karena kekuatan suku Yehuda dalam berperang yang begitu menonjol kalau berperang. Namun bagian akhir dari ayat 2 memperlihatkan bahwa bukan karena kehebatan Yehuda lah yang membuat mereka berhasil merebut Kanaan dan tanah bagian mereka. Penulis mengatakan bahwa sebelum mereka maju berperang, Tuhan sendiri telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangan Yehuda. Penggunaan kata natati dari Natan yang secara harfiah berarti memberikan atau menyerahkan menunjukkan bahwa negeri itu diberikan sebagai sebuah anugerah dari Tuhan untuk Yehuda. Jadi bukan karena usaha atau hadiah atau dari kerja keras Yehuda. Kata beyado yang diterjemahkan dengan ke dalam tangannya bisa juga dimaknai sebagai ke dalam kuasanya atau ke dalam kontrolnya. Makna kata ini dapat dihubungkan dengan peran Yehuda yang menonjol di sini, atau dihubungkan dengan kepemimpinan Yehuda di masa depan. Dengan demikian, meskipun Tuhan menyuruh Yehuda untuk lebih dulu maju berperang untuk melawan Kanaan, namun Tuhan telah memberikan kemenangan itu di awal sebelum Yehuda berperang. Kisah ini mengingatkan kita pada kasih dan penyertaan Allah pada Israel. Nah, narasi ini juga mengajarkan kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini Allah telah mempersiapkan setiap berkat untuk kita, namun Tuhan ingin kita tetap berusaha dan bekerja keras, dan Tuhan akan memberikan berkat itu kepada kita. Sayangnya, banyak orang percaya sering berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan itu semata-mata usaha mereka sendiri. Di sini kita sebenarnya melihat bahwa penulis memadukan usaha dan kerja keras manusia dengan anugerah dari Allah yang telah dipersiapkan untuk setiap orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Karena itu, jangan pernah menyerah kalau kita harus bekerja keras atau mengambil bagian dalam penugasan Allah. Meskipun Yehuda telah ditentukan untuk maju berperang lebih dulu dan mengatakan bahwa negeri Kanaan sudah diserahkan Tuhan ke dalam tangannya, namun suku Yehuda meminta suku Simeon untuk berperang bersama-sama dengan mereka. Di sini kata Allah kembali digunakan dengan makna yang sama seperti sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Kata Allah ini sejajar dengan kata Nil Lahamah dari Laham yang berarti bertarung atau berperang. Pembaca mungkin bertanya, apakah ini berarti Yehuda tidak yakin bahwa Tuhan menyertai mereka? Namun narasi ini mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, Simeon adalah saudara sekandung dari Lea. Ini memperlihatkan bahwa betapa pentingnya ikatan kekerabatan antar dua atau beberapa saudara dalam konteks hakim-hakim. Kedua, di samping ikatan kekerabatan, adalah hal biasa membangun sebuah aliansi dengan suku lain dalam sebuah peperangan, dan di sini Simeon dipilih atau suku Simeon dipilih untuk menjadi sekutu dari Yehuda. Karena sekutu, maka Yehuda berjanji untuk membantu Simeon juga kalau mereka ingin merebut tanah yang menjadi bagian mereka atau ketika tiba giliran mereka. Namun beberapa penafsir mengatakan bahwa Yehuda mengajak Simeon karena tanah yang diberikan kepada Simeon terletak di tengah-tengah tanah milik Yehuda. Sebagaimana kita bisa membacanya juga di dalam kitab Yosua pasal 19 ayat 1. Meskipun demikian, narasi ini juga mengajarkan kita bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa kita tidak membutuhkan pertolongan atau kerjasama dengan orang lain. Kita perlu membangun kerjasama dengan orang lain dalam melakukan tanggung jawab yang kita terima atau yang diberikan Tuhan, sekalipun kita tetap yakin bahwa Tuhan sendiri menyertai dan menolong kita. Bukankah sejak awal
manusia diciptakan untuk berelasi dan saling tolong-menolong. Permintaan Yehuda ini disetujui oleh Simeon dan kedua suku itu maju berperang bersama-sama. Lalu dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Di sini kembali lagi kata Nathan digunakan untuk mengatakan Wayiten Yahweh, dan Tuhan menyerahkan. Beberapa ahli dan penafsir mengatakan bahwa Feris dan Kanaan di sini sebenarnya merupakan satu kesatuan. Keduanya sering disebut bersama-sama, seperti misalnya kita lihat di dalam Kejadian 34 ayat 30. Kanaan memang telah disebut sebagai nama yang umum, sedangkan Feris mungkin adalah bagian atau kelompok suku dari Kanaan itu. Ada yang mengusulkan bahwa mungkin tepat dikatakan orang Feris Kanaan. Mungkin bisa dibandingkan dengan sebutan orang Afrika Amerika atau Turki Jerman. Karena menurut beberapa catatan, orang Feris sudah tinggal di Kanaan sejak Abraham. Lihat Kejadian 13 ayat 7. Jumlah orang yang berhasil mereka taklukkan 10.000 orang lebih menggambarkan keberhasilan Yehuda dan Simeon dalam peperangan mereka. Sementara terkait dengan nama Betsek, tidak ada kejelasan di mana letak Betsek. Yang penting adalah Yehuda dan Simeon memukul kalah orang Kanaan dan Feris di dekat Betsek. Mereka juga kemudian berperang melawan Adoni Betsek dan juga tentunya wilayah Betsek itu sendiri, wilayah kekuasaan Adoni Betsek. Adoni Betsek mungkin bukan nama orang, lebih tepat dikatakan adalah gelar untuk raja atau pemimpin Betsek. Namun dalam bacaan ini dikatakan juga bahwa Betsek melarikan diri, Adoni Betsek maksudnya, melarikan diri dan mereka mengejarnya, menangkapnya, dan kemudian memotong ibu jari tangannya dan ibu jari kakinya. Menurut catatan-catatan yang ada, memotong ibu jari tangan biasanya membuat orang tidak bisa lagi memegang pedang atau mengangkat panah, dan ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa berperang lagi. Sedangkan memotong ibu jari kaki supaya orang kehilangan kecepatannya ketika berlari, dan ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa berlari sebagai seorang pejuang. Orang-orang Romawi yang ingin melarikan diri dari wajib militer biasanya melakukan cara ini. Bagi seorang raja, pemotongan ini membuat dia menjadi cacat dan berdampak pada dia kehilangan tahtanya karena masyarakat tidak ingin dipimpin oleh seorang cacat. Situasi seperti ini jangan dipahami dengan pemahaman atau dalam konsep terkait dengan penghargaan terhadap disabilitas dalam pemahaman di era saat ini. Pengakuan Adoni Betsek di ayat 7 memperlihatkan bahwa cara menghukum semacam itu, memotong ibu jari tangan dan kaki, adalah hukuman yang biasa dilakukan kepada para musuh yang ditaklukkan. Sebagaimana yang dilakukan Adoni Betsek kepada 70 raja yang dikatakan memungut sisa-sisa makanan di bawah mejanya. Yang menarik adalah Adoni Betsek mengakui bahwa apa yang dialaminya adalah balasan Allah kepadanya. Ini juga memperlihatkan masih diberlakukannya prinsip lex talionis atau hukuman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pengakuan Adoni Betsek ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan orang terus-menerus melakukan hal yang jahat atau yang tidak baik kepada orang lain. Tindakan Yehuda dan Simeon dimaknai sebagai cara Tuhan menghukum Adoni Betsek. Pada waktunya, Tuhan akan menyatakan kuasa dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Narasi ini mungkin juga mau dipakai penulis untuk mengingatkan orang Israel sendiri bahwa kalau mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, pada waktunya Tuhan juga akan menghukum mereka. Jadi jangan pernah iri dengan orang yang melakukan kejahatan dan hidupnya kelihatannya ya tenang-tenang saja. Jangan juga mengikuti cara hidupnya, melainkan hiduplah dengan benar sesuai dengan karunia Allah dan di dalam takut akan Tuhan. Demikian studi Alkitab kita hari ini. Semoga studi Alkitab ini semakin memperkaya kita di dalam
pengetahuan tentang Alkitab, dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita.